Halo warga PU, selamat datang di episode terbaru kami. Hari ini kami mau membahas topik yang bisa jadi pernah langsung dialami oleh pendengar semua. Bahasan kita bakalan berputar di tema ketimpangan pembangunan regional di Indonesia. Kita semua tahu ya, Indonesia itu negara kepulauan yang sangat beragam. Tapi apakah semua wilayah mendapat kesempatan yang sama untuk maju? Nah, hari ini saya ditemani oleh 6 narasumber yang akan berbagi insight dan pengalaman mereka terkait itu ini. Halo Mas Mbak semua, apa kabar? Baik, Baik, baik. Baik, Mas Banda. Mas. baik. Oke, makasih banyak ya Mas Mbak sudah meluangkan waktunya buat hadir di podcast singkat kita pada siang hari ini. Nah, saat ini nih Mas Mbak, kita ini kan lagi bicara tentang ketimpangan daerah di Indonesia. Saya boleh memberikan sedikit pengalaman sih, boleh nggak sih sebelum saya nanya ke Mas Mbak? Jadi sebelum ini nih kan saya dulu tuh pernah di Surabaya nih ya Mas Mbak. Dan di Surabaya tuh, wah sebagai kota yang besar tuh kayak bagus banget kotanya. Transportasi serba ada, makanan serba murah, mau ke sana kemari jalanan ya bagus aja lah sudah ya Mas Mbak. Dan itu kayak membuat saya merasa, wah bahagia banget sih tinggal di Indonesia dengan negara dengan kondisi struktur infrastrukturnya seperti ini tuh kayak wah amazing banget. Terus sekarang malah saya kembali ke Samarinda dan merasa kayak waduh apa emang segini nih bedanya antara pulau nih. Nah, kalau Mas sendiri gimana nih perasaannya? Mungkin Mas Mbak kan sekarang pada ada kalau nggak salah mayoritas di sini di Balai Kalimantan ya. Mungkin Mas Mbak ada pengalaman nggak di luar Kalimantan sebelum ini Mas Mbak? Mungkin bisa dimulai dari siapa? Mbak Mbak dulu deh. Antara Mbak Tias atau Mbak Ayu siapa deh yang mau menyampaikan pendapatnya dulu nih Mbak? Saya izin menyampaikan ya, Mas Badra. Halo. Halo, Mas Badra. Oh, Ya. Ya, halo halo Eh, Mbak. Lanjut lanjut. Kebetulan, ini ya, pengalaman kita ini kurang lebih sama ya. Saya kan dulu tinggalnya ini di sempat di Jogja cukup lama. Terus waktu di Jogja itu kayak, wah bener nih kayak kata Mas ya, jalannya bagus. Abis itu ke kota-kota lain semua terhubung ya. Naik kereta gampang. Bisa ngerasain ke kota yang berbeda cuma 45 menit pakai KRL itu pengalaman yang oke banget sih. Mau ke arah barat, mau ke arah timur, itu kan ada kereta jarak jauh yang operasionalnya sehari penuh itu banyak opsinya. Mau ke bandara pun opsinya juga ada dua bandara. Kalau nggak mau di Jogja, bisa itu ke bandara di Solo dan diakses dengan kereta komuter lain yang harganya itu, aduh, murah banget ya. Di sini nggak relate. Kebetulan sekarang ini saya udah kembali ke Pontianak. Di Pontianak ini Pontianaknya sendiri mungkin dalam tanda kutip tidak masalah ya, tapi kan mau kemana-mana jauh ya. Selain itu waktu tinggal di Jogja itu saya tuh juga ngerasain ya yang namanya kota pelajar. Wah, sekolah yang bagus banyak banget. Opsi-opsi untuk pilih pendidikan mulai dari level sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi banyak banget. Saya jadi bisa melihat seandainya suatu tempat itu pendidikannya bagus, maka sumber daya manusianya juga pasti berkualitas kan. Itu dibuktiin dengan indeks pembangunan manusia di DIY yang terkenal tinggi. Sekiranya saya sih, mungkin pengalaman saya segitu dulu kali ya. Bisa dilanjutkan nih sama Mbak Ayu. Kebetulan katanya lama juga di Jogja kayak saya. Gimana Mbak Ayu? ya halo Mbak Tias. Kebetulan saya juga pernah sebelum tinggal di Banjarmasin, saya 11 tahun tinggal di Jogja. Nah, itu saya juga mengalami apa yang Mbak Tias omongin tuh tentang ketimpangan pendidikan, ketimpangan transportasi umum, kayak gitu. Kalau untuk yang pendidikan tuh saya benar-benar terjun di situ, soalnya kan sekolah saya dulu SD SMP itu saya di luar Pulau Jawa, pas SMA itu saya mulai sekolah di Jogja. Itu tuh dari segi apa kemampuan gurunya aja untuk mengajar tuh udah beda banget, jadinya output untuk murid-muridnya tuh juga udah beda. Jadi pas kalau saya di luar Pulau Jawa itu saya masih bisa ranking 1, 2, 3, pas waktu di Jogja tuh semester pertama tuh saya langsung ranking tengah, bener-bener nggak dapat ranking apa-apa tuh, kayak padahal effort yang saya berikan untuk tuh saya di luar Pulau Jawa sama pas di Pulau Jawa sama, jadi effort yang saya berikan di Pulau Jawa tuh harus lebih kayak gitu. Nah itu tuh entah, itu yang pertama pengalaman saya. Terus untuk yang kedua ya seperti yang Mbak Tias bilang juga tuh yang transportasi.
Nah, kalau di Jogja tuh kayak misalnya mau ke Solo itu kan jaraknya sekitar 75 km. Kalau pakai KRL kan cuma sejam aja kan, Mbak ya. Nah, kebetulan di Banjarmasin itu saya kan tinggal di Banjarmasin, tapi tempat tinggal saya di Banjarbaru. Nah, Banjarmasin sama Banjarbaru itu jaraknya aja udah sekitar 30-35 kilo dan itu akses transportasi umum satu-satunya tuh cuma bus Trans aja, bus teman kita kayak gitu yang oleh Kementerian Perhubungan itu butuh waktu 2 jam, Mbak. Itu udah beda banget, timpang banget. Ya kayak gitu sih Mbak, kalau yang saya rasakan ketimpangan antara yang kalau saya tinggal di Jogja dengan sekarang saya tinggal di Banjarmasin. Terus untuk itu apa kayak infrastruktur jalannya kayak kalau di Jogja kan jalannya tuh emang sering macet, tapi jalannya kan agak luas untuk jalan arteri, jalan kolektornya tuh luas-luas. Sedangkan kalau yang di Banjarmasin, di Banjarbaru tuh jalan satu-satunya jalan yang luas tuh menurut saya cuma jalan arteri yang menghubung antara Banjarmasin sama Banjarbaru. Jalan-jalan kolektor yang utamanya tuh itu kecil-kecil Mbak, gitu. Biarpun emang apa orang-orangnya tuh lebih penduduknya tuh lebih sedikit daripada di Jogja, tapi ya tuh Mbak infrastrukturnya kurang kayak gitu. Mungkin Mas Herji yang asli Banjarmasin bisa di itu Mas sambung Mas gimana Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Benar sih yang dikatain Mbak Ayu sama Mbak Tias. Tapi selain masalah ketimpangan pendidikan, jalanan, kebersihan juga membuat kesehatan kita terganggu loh. Kebetulan saya belum pernah ke Jogja, tapi waktu itu saya sempat ke Bali awal tahun. Jujur saya terkesan banget dengan kondisi lingkungannya. Kotanya bersih, tempat sampah tersedia di titik-titik strategis, dan yang paling penting warganya terlihat seperti menjaga kebersihan. Hal ini sangat berbeda dengan yang dialami sehari-hari di Banjarmasin ya Mbak Ayu. Di sini sering banget saya lihat tumpukan sampah di pinggir jalan, bahkan di tempat tinggal warga. Yang bikin saya mikir itu kebersihan ini bukan cuma soal estetik, tapi juga berdampak ke kesehatan yang bisa mempengaruhi kesehatan kita seperti diare, infeksi kulit, bahkan DBD jadi bisa lebih tinggi. Jadi menurut saya ketimpangan ini cuma tidak hanya masalah fisik, infrastruktur, jalanan, tapi juga masalah kualitas hidup. Pak, Oke. gimana yang mengenai? Oke, oke, oke. Dari tadi nih aku udah dengar pendapatnya Mbak Tias. Nih kayak, wah, kebetulan nih Mbak Tias sama Mbak Ayu kan sama-sama pernah tinggal di Jogja dan kedengarannya kayak, wah, asik banget ya. Dan kayak, wah, memang nama kota pelajar itu benar-benar gak cuma nama gitu ya. Memang hasil outputan pembangunan di sana tuh memadai gitu ya untuk sebagai orang-orang apa, sebagai kota yang dijuluki kota pelajar. Dan terus dari Mas Irzi ini bilang kalau misalnya ke kesehatannya ya Mas ya, kebersihan di sana ya. Mas Sirji pun pernah ke Bali nih Mas. Wah, itu memang kota pariwisata ya, kayak provinsi yang terkenal pariwisatanya. Jadi memang kayaknya kebersihan itu harus mereka jaga. Terus dibandingkan sama di Banjarmasin, Banjarbaru tuh kayak kurang ya Mas ya. Kalau dari pendapat Mas, oke oke oke. Mungkin itu sih ada pendapat dari orang-orang dari Jogja nih. Terus ada dibandingkan sama kondisi di Banjarbaru dan di Bali. Mungkin dari Mas-mas yang lain ada pendapat lagi nggak atau setuju nih atau ada pendapat yang berbeda nih dengan kondisinya. Mungkin pernah ke Jogja juga nih, tapi ternyata nggak bener tuh. Atau mungkin pernah ke Bali tapi nggak sesuai juga. Tapi atau bahkan pernah juga nih take visit ke Banjarmasin Banjarbaru dan ternyata pendapat dari Mas-mas ini malah tidak sesuai. Gimana nih Mas? Mungkin dari Mas Ikhlas, Mas Hendri sama Mas Ikram nih gimana Mas? Oke, kalau misalnya dari pengalaman saya dapat, memang betul kota Yogyakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia itu infrastrukturnya cukup maju, kotanya bersih, transportasinya baik. Nah, berbeda dengan pengalaman saya di Kalimantan Timur ini, walaupun eh, di sini banyak tambang yang artinya pendapatan asli daerahnya harusnya itu cukup besar. Namun jalan-jalannya ini masih banyak yang berlubang, apalagi untuk daerah-daerah seperti yang di perbatasan ke Mahakam Hulu. Di sana tuh jalannya eh, transportasinya tuh melalui transportasi air. Kalau untuk jalan mungkin ada beberapa ruas yang bisa dilalui, cuma
saat kondisi hujan ataupun eh, apa kondisi musim penghujan itu jalannya tidak bisa dilewatin, hanya bisa dilalui melalui jalur eh, air yaitu menggunakan kapal. Walaupun kalaupun kemarau, jalur kapal pun masih susah juga dilewatin karena air yang mengalir di sungai itu debitnya sangat sedikit, jadi harus menunggu sampai airnya tinggi kembali. Itu yang menyebabkan ketimpangan harga-harga di Mahakamulu sangat tinggi. Begitu. Oh, jadi bahkan di sesama Kalimantan pun ada ketimpangan ya, Mas ya? Nggak juga cuman di luar Kalimantan dan Kalimantan itu sendiri ya, Mas Hendri ya? Ya, betul seperti itu. Oke, oke. Khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oh, baik, 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 baik. Oke, oke. Itu ternyata ini insight baru ya, buat saya juga pribadi. Karena ternyata perbedaan dan kesenjangan itu nggak cuma terasa di dalam antar pulaunya aja ya. Ternyata di pulau itu sendiri pun ada kesenjangan ya antara daerah satu dan daerah yang lain. Oke, makasih banyak Mas Hendri. Mungkin dari Mas Ikhlas dan Mas Ikram nih, karena kalau nggak salah Mas berdua ini ditempatkan di Kalimantan Utara ya. Mungkin gimana nih Iya Mas, benar. perbandingan kondisi yang pernah Mas jalani sebelumnya dengan yang di sekarang ini Mas? Sebenarnya untuk saya kan pernah tinggal di Batam ya Mas, di Ya. Batam. Jadi kalau misalkan kita ngelihat perbandingan sama kota tempat saya tinggal sekarang di Tarakan Mas, di Kalimantan Utara, signifikan sih Mas. Jujur signifikan. Dari segala aspek, mulai dari pendidikan, infrastruktur, seperti kesehatan juga, dan segala macam. Ekonomi juga lumayan tinggi di Batam. Namun apabila melihat dari cerita mas-mas dan mbak-mbak sebelumnya, kebetulan saya juga pernah ke Jogja lah liburan gitu ya Mas. Juga Baik, baik. ngelihat memang memang bagus Mas, memang bagus kayak infrastruktur, bahkan kayak kerapian kota, tata kota. Cuman kalau boleh saya cerita sedikit, bagusnya di Batam itu Batam ini tata kotanya bagus banget Mas. Jadi sebelum adanya pembangunan di Kota Batam itu Batam itu udah didesain dulu sedemikian rupa seperti apa yang kata Habibie rencanakan Batam akan dibangun seperti Singapurnya Indonesia Mas. Iya, jadi sebelum ada dibangun itu semua segala macam rencana pembangunan itu sudah jadi, di mana untuk tata kelola tempat tinggal, di mana untuk bisnis, bahkan untuk pabrik. Jadi ada aturan di sana ketika ada tempat tinggal itu di depannya, di depan kota, di depan jalan perumahannya itu harus ada ruko-ruko gitu, Mas. Atau di dalam satu komplek itu harus ada pasar. Jadi dari setiap tempat tinggal kayak semacam perumahan itu udah terpenuhi untuk sekomplek itu aja ya maksudnya. Beda mungkin seperti di Jogja mungkin masih masih campur ya antara pasar, masih tempat tinggal, bahkan untuk perkantoran. Namun bagusnya di Batam ini tata kelolanya udah baik. Bahkan untuk infrastruktur, Mas. Untuk infrastruktur kalau boleh cerita itu di sana di Batam itu bahkan jalan untuk ke bandaranya satu jalurnya itu Mas ada 5 lajur. Jadi kita bingung Mas mau pilih jalan ini mau pakai yang mana gitu ya. Jadi untuk 2 lajur itu kanan arah ke utara sama ke selatan misalkan itu ada 10 lajur Mas. Jadi untuk jalan tuh udah dipredik udah berapa puluh tahun ke depan gitu kan. Jadi untuk pembangunan di Batam juga nggak main-main gitu kan. Terus untuk perapian kota juga bagus sih di Batam. Kayak perkabelan itu udah nggak ada, kayak pipa-pipa semua itu nggak ada di permukaan, listrik-listrik udah ditanam. Jadi sampai saat ini Batam itu masih pembangunan. Jadi nggak pernah ada proyek yang diam. Jadi kayak jalan itu selalu ada perbaikan, perbaikan, perbaikan. Pembangunan kota juga terus berkembang. Jadi beda dengan apa yang saya rasakan di sini, di Tarakan ini, bahkan saya tidak ada melihat adanya perbaikan ataupun perkembangan gitu ya dari segi apapun itu. Misalkan dari jalan apapun membuat bangunan gitu kan, semacam gedung dan sebagainya.
Terus apabila dilihat dari aspek kesehatan juga, Mas. Kesehatan di sana ada di Batam ini, terakhir saya tinggal itu ada proyek yang sedang berjalan itu tentang membangun rumah sakit internasional. Itu kalau nggak salah, itu proyeknya itu 2 triliun, cuman untuk bangun rumah sakit. Itu tujuannya biar mungkin karena Batam itu perbatasan ya Mas, yang antara Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya di sana, ya harapannya Batam ini menjadi pusat atau menjadi sentral dari kesehatan gitu kan. Jadi harapannya negara-negara di luar pun juga ke Batam, turut ke Batam, ya ingin menunjukkan lah bahwa di Indonesia pun juga ada rumah sakit yang bagus gitu ya. Kalau pendidikan pun begitu. Kalau di Batam itu hampir sama kayak di kota-kota besar, kayak di Jakarta, kayak pendidikan itu udah ada pilihan opsi Mas. Mulai dari negeri, swasta, bahkan swastanya itu ada yang internasional. Seperti yang kita tahu, internasional bagus lah ya. Kayak misalkan kita mau belanja ke kantin, itu udah pakai bahasa Inggris. Nggak kayak misalkan kita di Jawa gitu ya. Bude-budenya aja bahasa Jawa gitu ya. Kalau kita jadi bude-budenya itu bahasa Inggris juga Mas. Kayak misalkan mau beli berapa gitu kan. Wah, kayak nggak kebayang lah sebenarnya, kayak udah maju lah kalau untuk di Batam itu, untuk kelas Batam ya. Jadi menurut saya emang terlalu masih banyak PR sih untuk masalah ketimpangan antar daerah ini gitu sih Mas. Mungkin dari teman lainnya ada yang mau sharing juga atau menanggapi gitu Mas. Oke, oke. Jadi ini kita dapat insight baru ya. Ternyata ternyata eh, ada nih kota di Indonesia yang memang sudah semaju itu ya pembangunannya. Karena kalau di Kalimantan sendiri nih mungkin teman-teman tahu kondisinya nggak sesuai sama gambaran yang di Batam itu ya. Kalau di Batam itu kondisinya sudah kabel-kabel sudah ditanam, pipa-pipa tuh nggak ada yang kelihatan di permukaan. Itu tuh kayak wow, maju banget ya kotanya. Memang cocok buat kota yang dibilang Pak Habibie ya. Iya, Pak siap. Habibie Sampai bilang Indonesia Mas. Singapuranya Indonesia, benar, cocok banget. Oke, itu dari Mas Ikhlas. Mungkin dari Mas Ikram ada yang mau ditambahkan nih Mas, atau ada perspektif sendiri nih dari Mas Ikram tentang daerah yang Mas tinggali sekarang. Ya, terima kasih Mas untuk kesempatannya. Eh, Kalau dari ketimpangan daerah yang dijelaskan oleh yang telah diungkapkan oleh teman-teman sebelumnya itu pasti tiap-tiap daerah itu hampir sama semua lah. Pasti bakalan timpang di pendidikan, akses fasilitas, fasilitas umum. Karena itu juga dipengaruhi oleh pendapatan dari daerah itu sendiri. Kan sebelumnya ini saya tinggal di Sulawesi Selatan di Endrekang sebelum berpindah ke Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor. Kalau Mas Ikhlas kan di Tarakan, kita masih perlu nyebrang lagi speed Mas ya. Eh, Mungkin saya nggak bahas terkait ketimpangan terkait fasilitas dan eh, pendidikannya ya. Saya lebih insight ke walaupun daerah seperti sebelumnya yang dikatakan pendidikan itu masih rendah seperti apa pendidikan dan fasilitas-fasilitas kesehatannya itu rendah, tapi dia punya hal lain yang lebih bagus lah dari kota-kota besar itu. Misal seperti udara bersihnya, suasana kotanya yang lebih damai. Ya, jadi itu ketimpangan tersendiri apa sisi positif tersendirinya dari kepadatan penduduk yang kurang dari daerah itu. Ya, walaupun saya tetap sepakat bahwa pendidikan dan kesehatan itu tetap nomor satu ya. Jadi maksudnya fasilitas pendidikan dan kesehatan walaupun dia berada di daerah pelosok itu harus tetap utama, harus tetap bagus fasilitas pendidikan dan kesehatannya. Itu sih dari saya, Mas. Oke, kalau dari Mas Ikram mungkin memberikan perspektif yang sedikit berbeda ya, karena dari tadi itu mungkin teman-teman tuh memuji itu kota-kota yang maju, kota-kota yang besar. Mungkin Mas Ikram di sini memberikan perspektif kalau sebenarnya kota yang besar pun ada negatifnya ya, ada demeritnya gitu ya. Sedangkan di kota yang pedalaman mungkin ya, tempat-tempatnya lebih pedalam tuh punya benefitnya sendiri yang seperti Mas
Ikram bilang kayak udara lebih bersih, terus tata kotanya mungkin lebih damai ya karena dengan sedikitnya penduduk di situ. Tapi ya benar kata Mas Ikram sendiri juga kan mau bagaimanapun tetap pendidikan dan kesehatan nomor satu ya. Oke, mungkin itu aja sih untuk sementara ya di segmen pertama kita. Di sini kita sudah mengetahui latar belakang cerita dari teman-teman di sini. Kita break sebentar, teman-teman. Nanti akan kita lanjut ke segmen kedua, di mana kita akan mungkin membahas tentang keresahan. Lalu kita lanjutkan dengan pendapat dan saran dari teman-teman sendiri mengenai apa sih yang bisa diimprove dari kota-kota yang teman-teman tinggal di sekarang. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut lagi dalam A few moments later. Oke, selamat datang kembali teman-teman ke podcast tim 4A. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah ya dari teman-teman narasumber ini. Mungkin di segmen kali ini kita bisa mendengar harapan dari teman-teman narasumber nih ke depannya, terutama di daerah region sekarang ya teman-teman di Kalimantan ini. Apa sih harapan teman-teman ke depannya untuk infrastruktur di Kalimantan ini? Mungkin kita mulai dari ujung ke ujung kali ya. Kita mulai dari Mas Ikhlas mewakili Kalimantan Utara. Gimana Mas? Ya, Mas Badra. Sebenarnya kalau untuk Kalimantan Utara itu harapan pribadi saya ya, Mas. Mungkin di infrastrukturnya, Mas, benar. Jadi untuk jalan, jadi untuk membangun suatu kota, menurut saya emang paling penting jalan. Karena dari jalan itu nanti membuka mungkin ke sektor ekonomi, bahkan pendidikan ataupun kesehatan gitu ya, Mas. Jadi menurut saya emang jalan penting. Jadi dengan adanya jalan, mungkin dari sistem segalanya bakal berpengaruh. Jadi nggak cuma jalan, mungkin kayak semacam jembatan, kayak misalkan ke Tarakan, gitu. Jadi ada aksesnya gitu ya. Mungkin kan untuk daerah Kaltara, Kalimantan Utara ini masih aksesnya kebanyakan laut, Mas. Jadi harapannya memang ada beberapa jembatan yang menghubungi gitu ya. Mungkin seperti itu sih, Mas. Mungkin dari Mas Ikram, gimana Mas? Dari Kaltara juga ya, Mas? Ya, mungkin tambahan sedikit. Saya sepakat dengan Mas Ikhlas. Karena dari transportasi dan akses ini nanti yang akan menjadikan pertumbuhan di pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di Kaltara ini. Mungkin itu, Mas. Oke ya, terima kasih ya Mas Ikhlas dan Mas Ikram mewakili Kaltara. Selanjutnya kita pergi ke arah timur bersama Mas Hendri. Gimana Mas? Saya sepakat dengan Mas Ikhlas. Di daerah Kalimantan Timur sendiri jalan masih banyak yang jelek. Jadi menurut pendapat saya jalan masih menjadi fokus utama agar eh, sektor-sektor yang lain dapat berkembang. Misalnya kayak pendidikan, kesehatan. Apabila jalan sudah bagus, maka sektor-sektor yang lain dapat berkembang dengan sendirinya. Itu dari saya. Oke, terima kasih ya Mas Hendri. Kita dari timur pergi ke selatan. Ada Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu? Kalau saya untuk harapan saya tuh lebih ke sektor transportasi ya Mas, transportasi umum lebih tepatnya itu semoga itu pemerataan akses transportasi umum itu bisa hingga ke seluruh wilayah Sekalsel, nggak cuma di kotanya aja, pusat kotanya aja. Jadi kayak kemarin tuh kan ada apa opini, ada kayak ide mau dibuat jalur kereta dari Banjarmasin sampai ke IKN, nggak usah lah sampai ke IKN, Sekalsel aja biar bisa menghubungkan satu kota sama satu sama lain seperti itu Mas kalau untuk saya. Oke, begitu ya Mbak Ayu ya. Mungkin dari Mas Hirdi ada tambahan Mbak? Mas buat Mbak Ayu atau cukup? Cukup sangat setuju sih dengan apa yang dikatakan Mbak Ayu. Oke, oke. Dari Kalsel meminta transportasi yang lebih baik ya. Sekarang kita akhiri ke barat ada Mbak Tias. Silakan Mbak Tias. Harapan saya sama seperti dengan Mas dan Mbak lainnya untuk jalan, infrastruktur, dan transportasi umum yang lebih baik. Apalagi mengingat Kalimantan Barat ini kan provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dan kebetulan ini Pontianak punya beberapa rute langsung ke Kuching, yang mana ini membuat sebetulnya kalau kita lihat di kota-kota Pontianak di tanggal-tanggal tertentu itu banyak banget plat dari Malaysia untuk liburan. Kan sayang ya kalau jalannya jelek. Jadi untuk pengembangan yang lebih lanjut, semoga nantinya jalan dan transportasi umum bisa lebih baik supaya menarik wisatawan lebih dan akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara umum di Kalimantan Barat ini. Sekian Mas.
Oke, terima kasih banyak Mbak Tias. Oke, bisa saya simpulkan ya, tepatnya dari Mas Mbak ini, intisarinya harapan terbesarnya itu adalah lebih baiknya transportasi dan perhubungan ya, dari jalan dan transportasinya. Mungkin memang itu kendala terbesar untuk warga-warga Kalimantan ini. Baiklah, ini akan jadi PR ya, terutama untuk teman-teman di bidang perhubungan dan di bidang jalan ya. Semoga kedepannya bisa jadi lebih baik dan Kalimantan lebih terhubung ya. Mungkin itu saja ya untuk podcast kita pada siang hari ini untuk kali ini dan episode ini. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Semoga kami bisa memberikan insight yang lebih baik. Saya Badra sebagai host menutup dengan terima kasih dan salam sejahtera.